Mungkin di keluarga Anda atau saudara Anda ada yang mengalami sebuah penyakit, ya. Penyakit itu seperti kalau saya katakan berhalusinasi. Ya, kalau dilihat ya, dia seperti tidak orang sakit, bukan sakit terduduk gitu tidak ya, akan tetapi dia bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa masak dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi ketika dia sedang sendirian, dia mau cerita-cerita sendiri, cakap-cakap sendiri. Ya, bahkan terkadang senyum-senyum sendiri, ya. Tapi ketika diajak bicara, kita ajak dialog, dia nyambung biasa aja, nyambung. Nah, ini kan eh, kebanyakan keluarga menyangka ya, ini adalah penyakit gaib atau gangguan setan. Nah, ya. Nah, kan bawaannya tenang ya, bawaannya tenang. Tidak apa namanya, tidak ngamuk-ngamuk, tidak ya. Cuman seperti itu, ketika dia tidak diajak dialog, jauh dari teman-temannya atau keluarga, dia akan bicara sendiri ya, atau senyum-senyum sendiri. Nah, untuk memastikannya ini penyakit setan atau sihir ya, atau penyakit medis, pertama Anda bawa dulu ke dokter. Menurut saya ya, saya sarankan bawa dulu ke dokter, tentunya dokter saraf ya. Nah, kemudian atau bawa ke psikiater. Nah, ini penyakit apa? Nanti akan ketahuan dia, ya teman-teman. Atau bisa juga ditempuh dengan cara ruqyah syariah. Nah, undang praktisi ruqyah syariah, diruqyahkan. Kalau nanti dia diruqyahkan, dia kesurupan atau muntah-muntah, ya kan? Pokoknya ada reaksinya lah, atau panas, atau dingin, atau ada yang bergetar anggota tubuhnya, entah tangannya, entah kakinya, atau ada yang kaku, ada yang tegang, bahkan napasnya seperti sesak, seperti berat, ya, napasnya itu seperti sesak. Nah, itu pertanda setan, ya, pertanda setan. Tapi kalau di ruqyah nanti dia biasa aja, tidak respon, ya, datar aja, habis di ruqyah tetap gitu lagi, balik biasa aja, tidak ada perubahan, sudah jelas ya, itu bisa jadi kalau menurut diagnosa saya sakit asam lambung. Sekarang banyak ya penyakit itu, asam lambung kronis. Sakit tingginya asam lambungnya, akhirnya dia berhalusinasi. Kadang-kadang sampai merasa ketakutan, perasaannya ada yang datang-datang, ya, perasaannya dikejar-kejar orang. Nah, curiga saja sama orang, ketakutan saja. Nah, ini bisa jadi lambung kronis atau lambung stres. Kalau bahasa kita di Medan ini, Sumatera Utara ini ya, lambung stres. Tapi kalau di Riau, karena saya sering masuk ke Riau ya, di Riau tuh katanya lambung gila. Nah, itu bahasa orang sana, lambung gila, ya. Nah, karena tingkahnya itu seperti gila. Jadi kalau orang awam pikir itu gangguan setan, ya, gangguan setan pikirnya, tidak ya. Nah, kebanyakan lambung stres atau lambung kronis ya, asam lambung terlalu tinggi, akhirnya dia berhalusinasi. Nah, biasanya kalau orang kena setan, dia sadar sebelum dia tuh misalnya kesurupan, sebelum dia diruqyah itu bisa dia ceritakan, Ustadz, aku ini kok aneh sama diriku ini, ya kan. Kadang-kadang aku tuh kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dia bisa cerita. Tapi kalau orang lambung stres atau lambung kronis, dia tidak merasa sakit dirinya. Yang kita keluarga melihat dia aneh gitu kan, seperti sakit, tapi dia tidak merasa sakit. Nah, kalau kita ini sedang sakit gitu kan, karena aneh gitu kan, mau cerita sendiri, mau ngobrol sendiri kan, itu aneh gitu ya. Nah, makanya ruqyah syariah itu juga bisa untuk memastikan ya, ini penyakit medis apa penyakit sihir atau setan. Nah, jadi saya selalu menyarankan seperti itu kepada pasien-pasien. Ruqyah ini bisa untuk mendeteksi ya, ini setan atau tidak. Karena kalau setan, insya Allah dia ada responnya. Minimal dia terasa panas badannya ketika diruqyah. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang medis ini biasa aja dia merasakannya. Apalagi lambung kronis, dia biasa aja. Walaupun intinya Al-Quran itu adalah penyembuh untuk segala penyakit.
ya, penyembuh untuk segala penyakit mau medis maupun non medis. Cuman bedanya kalau dia penyakit gaib atau setan, dia ada responnya, ada reaksi kerasnya. Nah, bisa muntah, bisa kesurupan, ya, walaupun nggak pernah kesurupan, bisa kesurupan kalau memang penyakitnya itu setan. Tapi kalau dia medis dibacakan ya begitu-begitu saja ya. Nah, cuman yang jelas ruqyah itu penyembuh, pengobatan. Ya, mau medis atau non medis. Ya, wallahu alam. Demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.